Saya Egy Desitasari akan mengenalkan bagian-bagian alat destilasi. Ini merupakan alat yang digunakan untuk metode destilasi uap, dan bagian-bagian alat tersebut memiliki nama masing-masing. Yang pertama adalah batang statis 500. Yang kedua adalah bullshit. Lalu yang ketiga adalah klem universal untuk mencapai tabung bundar. Dan di situ adalah penyangga serta baut untuk pengencang atau pengendur. Kemudian adalah hot plate. Hot plate ini digunakan sebagai alat pemanas dalam metode destilasi uap. Kemudian tabung bundar yang digunakan sebagai tempat cairan etanol yang akan diuapkan. Lalu ini adalah termometer sebagai pengukur suhu. Lalu ini adalah selang yang menghubung ke arah baskom yang berisi air es. Kemudian kondensor. Kondensor adalah pipa penghubung tabung bundar dalam penguapan cairan etanol yang mengarah ke gelas beker untuk mengeluarkan cairan. Jika diteliti dengan baik, dalam kondensor itu memiliki tabung dalamnya. Dan terdapat selang lagi di bagian kondensor yang menghubungkan ke arah baskom yang terisi air es. Dan itulah tadi merupakan bagian-bagian alat metode destilasi. Saya Egy Desitasari akan menjelaskan bagaimana cara merakit alat destilasi. Pertama, merakit kaki penyangga dan mengencangkan baut. Kedua, memasang batang statif 500 pada kaki penyangga dan mengencangkannya dengan baut. Ketiga, memasang bus heat dan klem universal pada alat destilasi uap dan dipasangkan di bagian batang statis 500 kanan dan kiri. Dan tidak lupa mengencangkan lagi bagian baut yang berada di bus heat dan klem universal. Lalu memasangkan tabung bundar pada klem universal. Sebelum tabung bundar dipasangkan dengan benar pada klem universal, memasangkan terlebih dahulu alas tisu di bagian tabung bundar agar tidak pecah saat dicapit menggunakan klem universal. Jika alasnya sudah terpasang, maka kita memasangkan tabung bundar pada klem universal yang sudah dirakit dan mengencangkan baut pada klem universal agar tabung bundar tidak jatuh. Lalu masukkan magnetic stirrer ke dalam tabung bundar. Kemudian pasang alat bus heat dan klem universal pada bagian kanan. Seperti sebelumnya, kita akan mengencangkan baut pada bagian klem universal dan bus heat. Kemudian memasangkan kondensor pada tabung bundar dan memposisikan klem universal agar sejajar dengan tabung kondensor. Jika sudah sejajar, kencangkan bus heat dan klem universal. Selesai memasang bus heat dan klem universal, ini adalah alat metode destilasi uap setelah dirancang dengan benar. Pemisahan secara destilasi pada prinsipnya adalah metode pemisahan didasarkan karena adanya perbedaan titik didih antar komponen-komponen yang akan dipisahkan. Metode destilasi yang digunakan dalam video ialah destilasi uap. Bahan yang digunakan kali ini ialah senyawa organik etanol. Pertama, masukkan larutan etanol ke dalam labu bundar. Buka labu bundar dengan mengambil termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu di dalam labu bundar. Masukkan etanol ke dalam labu bundar. Kemudian, tutup kembali labu bundar dengan termometer. Setelah itu, nyalakan alat dengan memasang kabel pada stop kontak
hidupkan alat dengan menekan tombol power on, maka magnetic stirrer akan berputar dan memanaskan etanol dalam labu bundar. Jika titik didihnya rendah, maka akan menguap naik masuk ke dalam kondensor Liebig. Di dalam kondensor terdapat air pendingin yang berasal dari pipa pendingin atas yang menyalur pada bak berisi air dingin. Semakin dingin air yang ada di kondensor, maka semakin optimal pemisahan komponennya. Kemudian, uap akan masuk ke dalam Liebig dan keluar menjadi tetesan dan masuk ke dalam gelas beker. Akan tetapi, jika titik didihnya tinggi, maka akan tetap berada di dalam labu bundar. Ini adalah metode pemisahan menggunakan teknik maserasi, yaitu teknik perendaman terhadap bahan yang akan diekstrasi. Teknik maserasi merupakan teknik pemisahan yang paling sederhana karena sampel yang akan diekstrak hanya direndam dalam pelarut organik selama beberapa waktu. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan bahan berupa sereh 50 gram dan etanol sebanyak 150 ml yang kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditutup menggunakan plastik wrap. Setelah itu, bahan tersebut didiamkan selama semalam untuk menghasilkan ekstrak yang diinginkan. Sebelum kita merangkai alat sokletasi, siapkan dahulu alatnya. Yang pertama ada labu alas takar, kemudian yang kedua ada soklet, dan yang ketiga ada kondensor. Oke, selanjutnya pasang klem bawah pada statif. Upayakan jangan sampai salah ya memasang klemnya. Jika sudah terpasang dengan benar, tempatkan labu alas datar di atas hot plate dan jepitkan dengan klem. Selanjutnya, pasang bagian soklet dan kondensor. Kemudian jepit kembali dengan menggunakan klem bagian atas. Sebelum itu, baluti tisu terlebih dahulu pada bagian yang akan dijepit supaya tidak pecah. Sokletasi merupakan suatu teknik pemisahan komponen yang terdapat dalam sampel padat dengan cara ekstraksi berulang-ulang dengan pelarut yang sama, sehingga semua komponen yang diinginkan dalam sampel terisolasi dengan sempurna. Prinsip kerja sokletasi ini yaitu penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Pelarut organik dapat menarik senyawa organik dalam bahan alam secara berulang-ulang. Cara kerja alat sokletasi, yang pertama menekan tombol on-off, kemudian mengatur suhu 100 derajat Celcius dan stirrer 7. Kemudian etanol dalam labu akan menguap melewati pipa F dan kemudian masuk ke dalam tabung soklet. Setelah itu, uap akan naik ke atas menuju kondensor dan uap akan mengembun. Uap tersebut akan turun kembali ke dalam tabung soklet sampai bahan simplicia tersebut terendam dan air yang sudah berada di ujung pipa tersebut akan turun kembali ke labu lemak. Begitu juga seterusnya sampai berulang-ulang. Kemudian pada selang bagian bawah adalah tempat air masuk ke dalam kondensor dan selang bagian atas untuk air keluar.
Setelah selesai, matikan kembali alat. Kromatografi, suatu teknik pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan migrasi atau interaksi dengan fase gerak dan fase diam. Fungsinya, alat kromatografi clamp yaitu untuk memisahkan pigmen warna daun. Alat dan fungsinya. Kapas atau wall berfungsi sebagai penyaring. Batang statif berfungsi untuk menegakkan tabung kromatografi. Pochette berfungsi untuk menghubungkan batang statif pada klem. Klem penjepit berfungsi untuk menjepit tabung kromatografi. Kaki penyangga berfungsi untuk menjaga agar tetap berdiri. Labu bulat untuk menampung larutan etanol. Keran untuk membuka dan menutup cairan hasil pemisahan warna daun. Tabung kromatografi, wadah untuk pemisahan bahan nabati dan warna daun. Glass beaker untuk menampung hasil pemisahan warna daun. Bahan silikat gel, metanol, dan daun pacar air yang sudah dihaluskan. Perakitan alat kromatografi. Langkah pertama, atur tabung kromatografi dengan menggunakan pochette dan menjepit tabung kromatografi. Setelah itu, mengunci dengan pochette dengan memutar ke arah kanan. Langkah selanjutnya, memasang labu bulat yang sudah menyatu dengan keran pada ring dan memasukkan ke dalam tabung kromatografi. Jangan lupa menguncinya dengan menggunakan pochette dengan memutar ke arah kanan. Cara kerja: memasukkan wol atau kapas ke dalam tabung kromatografi dan meratakan pada bagian bawahnya. Setelah itu, basahi kapas ke dalam tabung kromatografi menggunakan etanol. Kemudian, memasukkan larutan silikat gel ke dalam tabung kromatografi dengan menggunakan larutan secukupnya. Langkah selanjutnya, sebelum menyaring daun pacar air, jangan lupa memasukkan kapas atau wol ke dalam tabung kromatografi dan memasukkan larutan daun pacar air secukupnya. Kemudian, memasukkan larutan etanol secukupnya dengan menggunakan corong ke dalam labu bulat dan tutup kembali labu bulatnya. Setelah itu, membuka keran ke arah kanan sampai menetes ke dalam tabung kromatografi. Proses tersebut merupakan proses dari fase gerak yang terbuat dari pelarut etanol. Setelah sudah menetes, jangan lupa menutup kembali keran yang ada dalam labu bulat. Langkah selanjutnya, membuka keran tabung kromatografi ke arah kanan sampai larutan pacar airnya menetes ke dalam glass beaker. Proses tersebut merupakan proses dari fase tidak gerak yang terbuat dari larutan pacar air. Jika sudah menetes, jangan lupa menutup kembali keran yang ada dalam tabung kromatografi dengan memutar keran ke arah kiri.